Bagaimana jadinya jika seorang janda cantik pegawai kelurahan tiba-tiba dipertemukan lagi dengan mantan pacar SMA, lalu hidupnya diguncang gosip, amarah mantan suami, hingga munculnya seorang wanita yang mengaku istri dari lelaki itu? Inilah kisah penuh rahasia, cinta lama, dan pilihan sulit yang akan membuat Anda penasaran sampai akhir. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda cantik yang kuat selalu bertemu masa lalunya. Beginilah ceritanya. Hari itu suasana kantor kelurahan seperti biasa. Ramai dengan warga yang datang silih berganti mengurus berbagai keperluan. Di balik meja pelayanan, Rani duduk rapi dengan seragam dinasnya. Usianya 34 tahun. Seorang janda yang sudah lama memilih fokus pada pekerjaannya. Wajahnya cantik, senyumnya ramah, dan banyak warga yang segan sekaligus kagum padanya. Kehidupannya selama ini terlihat tenang, meski di balik itu ada luka lama yang ia simpan rapat-rapat. Siang itu, seorang pria masuk ke ruang pelayanan. Dari sekian banyak warga yang ia temui setiap hari, kali ini langkah Rani terhenti. Pandangannya terpaku pada sosok lelaki di depannya. Waktu seolah berhenti. Lelaki itu, Bay, mantan pacarnya sewaktu SMA. Orang yang dulu membuatnya menangis berbulan-bulan, lalu menghilang tanpa kabar. Bayu tampak lebih dewasa, tubuhnya tegap, caranya berbicara penuh percaya diri. Dengan nada tenang, ia berkata, "Saya mau urus surat tanah keluarga, Bu." Rani berusaha tegar, mencoba menganggap Bayu hanya warga biasa. Tapi jantungnya berdegup kencang. Tangannya sempat bergetar saat menerima berkas. Tatapan mereka sempat bertemu, dan di sana ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bertahun-tahun tak berjumpa, kini mereka dipertemukan kembali di tempat yang sama sekali tak terduga. Rani pura-pura sibuk dengan dokumen, berusaha menutupi wajahnya yang mulai memerah. Tapi Bayu hanya menatapnya lekat, seolah ingin memastikan bahwa ini benar-benar Rani yang dulu pernah ia cintai. Pertemuan singkat itu membuat Rani gelisah. Malamnya, ia terus teringat tatapan Bayu. Kenapa dia harus muncul lagi sekarang? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Keesokan harinya, suasana kantor kelurahan masih sama. Rani mencoba mengalihkan pikirannya dari pertemuan kemarin, tapi kenyataan berkata lain. Saat ia baru saja menata berkas di mejanya, pintu pelayanan kembali terbuka. Sosok yang sama muncul, Bayu. Kali ini dengan alasan berbeda. "Bu Rani, saya mau tanya soal surat domisili. Apakah syaratnya sama dengan kakak atau beda?" Tanyanya sambil tersenyum santai. Rani terdiam sesaat. Ia tahu betul, pertanyaan itu sepele dan sebenarnya bisa ditangani staf lain tanpa harus repot-repot menemuinya. Dengan nada datar, Rani menjawab, "Iya, bisa sama, Pak. Nanti silakan ke meja sebelah, biar dibantu." Tapi Bayu tidak bergeser. Ia tetap berdiri di hadapan Rani, seakan enggan pergi. Matanya menatap Rani dengan cara yang membuatnya salah tingkah. Rekan kerja Rani sempat melirik, bertanya-tanya kenapa lelaki itu 2 hari berturut-turut selalu mencari Rani sendiri. Dalam hati, Rani mulai curiga. Apa Bayu sengaja mencari-cari alasan agar bisa bertemu dengannya? Atau hanya kebetulan? Ia menunduk, pura-pura fokus mengisi data. Namun setiap kali ia mencoba mengabaikan, ia bisa merasakan tatapan itu masih tertuju padanya. Tatapan yang membuat hatinya berdebar, bercampur kesal dan ragu. Saat Bayu akhirnya beranjak pergi, ia sempat menoleh sekali lagi, menatap Rani dengan senyum tipis yang seolah menyimpan sesuatu. Rani terdiam, napasnya berat. Ia tidak suka dilihat seperti itu, tapi entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang kembali terguncang. Di balik sikap tegasnya, Rani mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu, kehadiran Bayu bukan sekadar urusan surat. Ada maksud lain yang belum ia mengerti. Dan itu membuat pikirannya semakin kacau. Malam itu, Rani duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu temaram membuat suasana semakin hening. Pikirannya terus dipenuhi wajah Bayu yang muncul lagi setelah sekian lama. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi, tapi suaranya hanya menjadi latar kosong.
Ingatannya terlempar jauh ke masa SMA, ke masa ketika ia masih remaja lugu yang percaya cinta itu sederhana. Bayu dulu adalah segalanya bagi Rani. Lelaki yang membuatnya berani bermimpi. Lelaki yang pertama kali membuatnya merasakan indahnya jatuh cinta. Tapi kenangan manis itu seketika runtuh ketika Bayu menghilang begitu saja. Tanpa kata perpisahan, tanpa alasan yang jelas. Hanya meninggalkan luka dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Rani ingat betul malam-malam panjang yang ia habiskan dengan menangis diam-diam, berharap suatu hari Bayu datang memberi penjelasan. Tapi harapan itu tak pernah terwujud. Waktu berjalan, Rani berusaha tegar, hingga akhirnya ia menikah dengan lelaki lain. Sayang, rumah tangga itu pun kandas. Perceraian membuatnya semakin berhati-hati menjaga hati. Dan kini, setelah bertahun-tahun, Bayu datang lagi. Tepat di depan matanya, seolah membawa kembali semua rasa yang sudah ia kubur. Rani memeluk bantal di pangkuannya, dadanya terasa sesak. Ia marah sekaligus bingung. Kenapa harus sekarang? Saat ia sudah berusaha membangun hidup baru. Kenapa Bayu justru hadir dan mengusik ketenangan itu? Tatapan terakhir Bayu di kantor tadi siang terus menghantui. Ada sesuatu di mata lelaki itu, sesuatu yang sulit ia artikan. Apakah itu penyesalan? Kerinduan? Atau sekadar permainan lama? Rani menggigit bibirnya. Ia tahu satu hal, ia tidak boleh lengah. Luka lama itu belum sembuh sepenuhnya, dan ia tidak ingin jatuh ke jurang yang sama untuk kedua kalinya. Namun di dalam hatinya yang rapuh, ada getaran halus yang tak bisa ia pungkiri. Keesokan harinya, Rani berangkat ke kantor dengan perasaan yang masih campur aduk. Ia berharap Bayu tidak muncul lagi, agar pikirannya bisa tenang dan kembali fokus bekerja. Namun takdir seakan bermain-main dengannya. Baru saja ia duduk di kursi pelayanan, pintu kantor kelurahan terbuka. Sosok itu muncul lagi. Baik, kali ini ia membawa map berisi dokumen lain. Dengan wajah tenang ia berkata, "Bu, saya mau menanyakan prosedur tentang IMB rumah. Katanya harus ada rekomendasi dari kelurahan dulu. Betul ya?" Rani mendengarkan dengan wajah datar. Dalam hati, ia yakin Bayu pasti tahu hal itu bisa diurus staf lain. Tapi kenapa selalu dirinya yang dicari? Bapak bisa langsung ke bagian pelayanan teknis. Saya hanya menandatangani, selebihnya staf yang mengurus. Jawab Rani singkat sambil menggeser berkas di mejanya. Ia tidak berani menatap lama, takut tatapan itu kembali mengacaukan pikirannya. Namun Bayu tidak bergeming. Ia tetap berdiri di depan meja, sesekali tersenyum, bahkan melemparkan komentar kecil yang terdengar seperti basa-basi. Rasanya suasana kantor kelurahan sekarang lebih hangat ya. Mungkin karena ada Bu Rani di sini. Ucapan itu membuat Rani kaget. Ia buru-buru menunduk, pura-pura mencari dokumen lain agar tidak terlihat salah tingkah. Sementara beberapa rekan kerjanya sudah saling pandang. Heran kenapa tamu itu seolah betah berlama-lama. Setelah beberapa menit, akhirnya Bayu pamit. Tapi sebelum keluar ruangan, ia sempat menoleh dan berkata lirih, hampir tak terdengar, "Senang bisa ketemu kamu lagi, Ran." Kalimat itu membuat tubuh Rani merinding. Ia berusaha tampak tenang, namun jantungnya berdetak kencang. Pertanyaan besar terus berputar di kepalanya. Apa sebenarnya tujuan Bayu kembali? Apakah hanya kebetulan urusan administrasi? Atau ada maksud lain yang selama ini ia sembunyikan? Hari itu, suasana kantor kelurahan lebih ramai dari biasanya. Warga berdatangan silih berganti, dan Rani sibuk melayani dengan wajah profesional seperti biasa. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Sejak kemarin, ia masih memikirkan sikap Bayu yang terasa aneh. Ia mencoba mengabaikan, tapi hati kecilnya tetap bertanya-tanya. Siang menjelang, Bayu datang lagi. Kali ini hanya membawa selembar kertas kecil. Alasan kedatangannya sungguh sepele. Menanyakan kode pos yang sebenarnya bisa ia cari di internet. Rani mulai benar-benar merasa tidak nyaman. Ia mencoba tegas, menjawab singkat tanpa memberi celah untuk obrolan panjang. Namun, Bayu tetap menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Di meja sebelah, salah satu rekan kerja Rani berbisik sambil tersenyum menggoda. "Ran, itu tamu kok sering banget cari kamu. Ada apa sih? Jangan-jangan mantan, ya?" Rani tersentak. Wajahnya memanas, tapi ia buru-buru menggeleng, mencoba menutupi kegelisahannya. "Ah, enggak. Dia cuma warga biasa," jawabnya datar.
Meski berusaha menyangkal, dalam hati Rani merasa bimbang. Ia kesal karena Bayu seolah seenaknya datang dan mengusik ketenangannya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada getaran aneh yang kembali hadir setiap kali tatapan itu bertemu dengan matanya. Getaran yang dulu pernah membuatnya begitu rapuh. Sepulang kerja, Rani duduk termenung di dalam kamar. Pertanyaan demi pertanyaan menyesakkan dadanya. Kenapa Bayu terus muncul? Apa tujuannya? Apa ia hanya iseng? Atau benar-benar ingin masuk lagi ke dalam hidupnya? Rani menutup wajah dengan kedua tangan, merasa dirinya terjebak di persimpangan yang membingungkan. Sore itu, pekerjaan di kantor kelurahan selesai lebih cepat. Rani keluar dari ruangan dengan wajah lelah, berharap bisa segera pulang dan beristirahat. Ia menyalakan motor, bersiap melaju, ketika tanpa diduga, sosok yang akhir-akhir ini membuatnya gelisah sudah berdiri di seberang jalan. "Bye." Ia melambaikan tangan, seolah menunggu sejak tadi. "Mau pulang? Biar aku antar," ucapnya sambil tersenyum. Rani langsung menegang. "Enggak usah, saya bisa sendiri," jawabnya cepat, lalu menyalakan mesin motor. Ia tidak ingin terlihat lemah. Namun, Bayu tidak menyerah. Dengan langkah santai, ia berjalan mengikuti dari belakang saat Rani melaju perlahan. Awalnya Rani kesal, merasa diikuti. Tapi lewat kaca spion, ia melihat Bayu tetap menjaga jarak, hanya memastikan ia tidak sendirian di jalan yang mulai sepi. Ada perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan. Antara marah karena merasa diawasi, dan anehnya, sedikit lega karena ada yang memperhatikan. Saat Rani berhenti di minimarket kecil untuk membeli kebutuhan rumah, Bayu ikut berhenti di luar, menunggu sambil bersandar di motornya. Pandangan orang-orang sekitar membuat Rani semakin canggung. Apa maunya dia sebenarnya? Batinnya. Sesampainya di depan rumah, Rani turun dari motor dan menoleh sekilas. Bayu masih di ujung jalan, menatapnya dengan tatapan yang tidak mudah diartikan. Bukan tatapan main-main, tapi juga bukan sekadar ramah. Tatapan itu seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Rani masuk ke rumah dengan perasaan gelisah. Ia meletakkan tas kerjanya, lalu terduduk di kursi. Bayu jelas bukan sekadar warga yang sedang mengurus administrasi. Ia punya maksud lain. Pertanyaannya, apakah Rani siap untuk mengetahuinya? Atau justru lebih baik menutup pintu rapat-rapat sebelum semua ini semakin jauh? Malam itu, Rani baru saja selesai mencuci piring ketika ponselnya bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia sempat ragu untuk membuka, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ternyata isinya singkat saja. "Aku minta maaf, Ran. Ada banyak yang harus aku jelaskan." Rani terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu betul siapa pengirim pesan itu. "Baik." Pertanyaan pertama yang muncul. Dari mana ia bisa mendapatkan nomor ponselnya? Rani menatap layar ponsel cukup lama, tangannya bergetar. Ada keinginan untuk langsung menghapus pesan itu, tapi hatinya justru menolak. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. "Aku tahu aku salah. Tapi setidaknya izinkan aku bicara sekali saja. Setelah itu, kalau kamu tetap tidak mau, aku janji gak akan ganggu lagi." Rani menghela napas panjang. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, amarahnya terhadap Bayu belum hilang. Ia masih ingat bagaimana lelaki itu menghilang tanpa kabar bertahun-tahun lalu. Namun di sisi lain, kalimat-kalimat sederhana itu menusuk hatinya. Ada ketulusan yang entah benar atau hanya sekadar trik lama. Ia duduk di sofa, menatap layar ponsel yang terus menyala. Jari-jarinya sempat bergerak mengetik balasan, tapi buru-buru ia hapus lagi. Tidak, pikirnya. Ia tidak boleh gegabah. Satu kali saja ia membuka pintu, Bayu mungkin akan masuk terlalu dalam. Akhirnya Rani memilih diam. Ia meletakkan ponsel di meja, mematikan lampu ruang tamu, lalu masuk ke kamar. Tapi sepanjang malam, matanya sulit terpejam. Kalimat Bayu itu berputar-putar di kepalanya. "Aku minta maaf. Ada banyak yang harus aku jelaskan." Beberapa hari setelah pesan itu, Rani masih bertahan dengan sikap diam. Ia sama sekali tidak membalas, meski hatinya terusik. Namun semesta seperti sengaja mempermainkan perasaannya. Malam itu, saat ia ingin membeli obat di warung kopi kecil dekat rumah,
Tanpa sengaja ia bertemu Bayu. Bayu duduk sendirian di sudut, menatap ke arah jalan. Begitu melihat Rani datang, ia langsung berdiri. "Ran, sebentar saja, tolong kasih aku waktu," ucapnya dengan nada serius. Rani refleks ingin mengabaikan, pura-pura sibuk memilih barang, tapi langkah Bayu lebih cepat. Ia berdiri tepat di depannya, membuat Rani tidak bisa menghindar. "Kenapa kamu selalu muncul? Bukannya sudah cukup dulu ninggalin aku tanpa kabar?" Suara Rani gemetar, menahan emosi. Bayu menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan wajah penuh sesal. "Aku nggak pernah niat ninggalin kamu begitu saja. Ada hal besar yang waktu itu aku nggak bisa jelaskan." Rani terdiam, menahan napas. Bayu melanjutkan, suaranya berat. "Ayahku terjerat masalah hutang besar. Keluargaku harus pindah mendadak. Waktu itu aku masih remaja. Aku nggak tahu cara menghadapi semuanya. Aku nggak berani cerita. Aku malu, Ran. Jadi aku pergi tanpa pamit. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku." Kata-kata itu menghantam hati Rani. Ingatan masa lalu kembali berputar. Malam-malam penuh tangis, hari-hari penuh pertanyaan. Dan sekarang, lelaki yang pernah ia benci hadir di depannya dengan alasan yang terasa masuk akal, tapi juga membuatnya semakin kacau. Rani menggenggam tas erat-erat. Ia ingin marah, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Bayu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Aku tahu aku nggak pantas minta kesempatan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih nyimpen rasa itu." Rani tertegun. Kata-kata itu menusuk sekaligus menakutkan. Apakah semua ini benar? Atau hanya permainan hati lama yang bisa kembali menghancurkannya? Setelah pertemuan di warung kopi itu, hati Rani semakin tidak tenang. Malam-malamnya dipenuhi bayangan masa lalu dan suara Bayu yang terus terngiang. Ia berusaha keras menepis, tapi semakin ia menolak, semakin kuat kenangan itu menghantui. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Bayu kembali memberanikan diri untuk bertemu dengannya. Mereka duduk berhadapan di bangku taman kecil dekat kelurahan. Suasana sepi, hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin. Rani menatap lurus ke depan, enggan menoleh. Bayu menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka suara. "Ran, aku tahu, aku orang terakhir yang pantas duduk di sini bersamamu. Tapi aku nggak bisa terus berpura-pura. Sejak ketemu kamu lagi di kantor, aku sadar satu hal, perasaan itu nggak pernah hilang." Rani langsung menegang. Ia memalingkan wajah, tidak ingin Bayu melihat air matanya yang hampir jatuh. "Berhenti, Bayu. Jangan ngomong sembarangan. Kamu nggak tahu gimana hidupku setelah kamu pergi. Kamu nggak tahu aku harus melewati apa." Bayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah besar. Tapi aku nggak bohong, Ran. Aku masih cinta sama kamu. Dari dulu sampai sekarang." Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, tapi ada juga yang menolak mentah-mentah. "Cinta?" Suaranya meninggi. "Kamu bilang cinta, tapi dulu kamu ninggalin aku tanpa sepatah kata pun. Kalau benar cinta, kamu nggak akan tega ngelakuin itu." Bayu terdiam, wajahnya menegang menahan emosi. "Aku pengecut waktu itu. Aku ngaku. Tapi kali ini beda, Ran. Aku nggak akan pergi lagi." Rani terisak pelan. Ia benci mengakui, tapi hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Namun luka lama membuatnya takut. Ia tidak ingin jatuh lagi ke lubang yang sama. Di bawah langit malam yang hening, dua hati yang pernah terpisah kini saling berhadapan. Bayu mencoba membuka pintu lama, sementara Rani masih ragu apakah harus menguncinya rapat-rapat atau memberinya kesempatan sekali lagi. Hari-hari berikutnya, suasana kantor kelurahan mulai berbeda. Rani merasa banyak tatapan aneh yang diarahkan padanya. Bisik-bisik kecil terdengar setiap kali Bayu datang. Meski berusaha menjaga jarak, tetap saja orang-orang mulai mencurigai kedekatan mereka. Suatu siang, saat Rani sibuk mengetik laporan, dua rekan kerjanya tertawa pelan di sudut ruangan. Itu loh, tamu yang kemarin. Kayaknya naksir Bu Rani deh. Kok tiap kesini selalu nyari dia?" ucap salah satunya dengan nada menggoda. Rani pura-pura tidak mendengar, tapi pipinya panas. Belum sempat ia menenangkan diri, Bayu muncul lagi. Kali ini dengan alasan mengurus rekomendasi usaha kecil.
Ia berdiri di depan meja Rani, tersenyum seakan tidak peduli dengan tatapan orang-orang sekitar. Rani berusaha bersikap profesional, tapi ia bisa merasakan mata-mata rekan kerjanya mengawasi dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah Bayu pergi, gosip semakin liar. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Masa pegawai kelurahan kayak Bu Rani mau lagi sama mantan? Kan statusnya janda, harusnya hati-hati, bisik salah satu ibu-ibu yang sedang mengurus surat. Rani mendengar kalimat itu langsung menunduk, menahan perasaan sakit. Di rumah pun ia tak luput dari tekanan. Seorang tetangga sempat menegur dengan nada menyindir. "Ran, itu tamu yang sering ke kantor, jangan-jangan calon baru ya?" Rani hanya tersenyum kaku, padahal hatinya kacau. Ia benci jadi bahan omongan, tapi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bayu. Malamnya, Rani termenung di kamar. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia terlalu lembek karena membiarkan Bayu terus mendekat? Atau memang takdir sengaja membuat mereka kembali bertemu? Satu hal yang pasti, semakin ia mencoba menjauh, semakin banyak orang yang memperhatikannya. Dan itu membuat situasi makin rumit. Hari itu kantor kelurahan mendadak ricuh. Warga yang sedang mengurus administrasi mendadak dikejutkan dengan suara lantang seorang pria yang masuk dengan wajah penuh amarah. Rani yang sedang duduk di meja pelayanan sontak menegang ketika melihat siapa yang datang. Lelaki itu adalah Andi, mantan suaminya. Dengan langkah kasar, Andi mendekat ke meja Rani. "Jadi ini kerjaan kamu ya, Ran? Udah nggak cukup bikin malu aku waktu cerai. Sekarang dekat-dekat sama mantan pacar SMA?" Suaranya meninggi, membuat semua orang terdiam. Rani terkejut, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Andi akan muncul tiba-tiba dan menuduh seenaknya di depan banyak orang. "Mas, tolong jangan bikin keributan di sini. Ini kantor, bukan tempat," ucap Rani dengan suara bergetar. Namun Andi tidak peduli. Ia menepuk meja keras, membuat berkas-berkas berserakan. "Aku masih ayah dari anakmu, Ran. Aku nggak terima nama aku dipermalukan gara-gara omongan orang tentang kamu sama lelaki itu." Beberapa staf mencoba menenangkan, tapi suasana makin panas. Saat itulah, Bayu yang kebetulan datang membawa berkas langsung maju. Ia berdiri di samping Rani, menatap Andi dengan wajah tegas. "Cukup, Mas. Jangan bentak dia di sini. Kalau ada masalah pribadi, jangan bawa-bawa urusan kantor." Andi melirik tajam ke arah Bayu. "Kamu siapa? Jangan ikut campur." Bayu tetap tenang, tapi suaranya mantap. "Aku nggak terima Rani dipermalukan begini. Kalau Mas masih ada rasa hormat, bicarakan baik-baik, jangan di depan umum." Keributan itu akhirnya dilerai oleh kepala kelurahan. Namun suasana sudah terlanjur heboh. Warga berbisik-bisik, staf saling pandang, dan Rani duduk terpaku dengan wajah menahan malu bercampur marah. Malamnya, ia menangis di kamarnya. Ia merasa dunia menekan dari segala arah. Gosip, cibiran, dan sekarang mantan suaminya ikut campur. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan sikap Bayu yang berdiri membela tanpa ragu. Itu membuat hatinya semakin bingung. Setelah kejadian memalukan di kantor kelurahan, Rani benar-benar terpukul. Ia merasa harga dirinya hancur. Malam itu ia duduk termenung di teras rumahnya, memandang jalanan sepi dengan mata sembab. "Kenapa semua harus jadi serumit ini?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, Rani sengaja berangkat kerja lebih pagi, berharap tidak bertemu siapapun. Namun kenyataannya, gosip semakin menyebar. Ada yang berbisik-bisik sambil meliriknya, ada juga yang terang-terangan bertanya, "Bu Rani, itu betul mantan suami sempat ribut di sini?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. Sampai akhirnya, ia mengambil keputusan. Rani mencoba menjaga jarak dari Bayu. Setiap kali Bayu datang ke kantor, ia pura-pura sibuk, bahkan meminta rekan kerja lain yang melayani. Bayu jelas merasa aneh, tapi ia tidak bisa langsung menanyakan di depan orang banyak. Suatu sore, Bayu memberanikan diri menemui Rani di luar kantor. Ia menunggu di depan rumahnya, membawa sebungkus makanan. "Ran, aku cuma pengen bicara sebentar. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Aku salah apa?" ucapnya dengan nada penuh kebingungan. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bey, aku capek. Aku janda. Aku kerja di kelurahan, orang-orang terus memperhatikan. Kalau aku dekat sama kamu,
Gosip makin jadi. Mantan suamiku pun ikut campur. Aku nggak mau hidupku makin ribet, katanya lirih tapi tegas. Bayu terdiam cukup lama. Ia bisa merasakan luka dalam suara Rani. Namun alih-alih mundur, ia justru semakin yakin. Aku ngerti kamu takut. Tapi aku nggak akan biarin kamu hadapi semua ini sendirian. Kalau memang aku harus buktiin ke semua orang kalau aku serius, aku akan lakukan. Ucapan Bayu itu membuat Rani makin bimbang. Hatinya ingin percaya, tapi pikirannya menolak. Ia hanya bisa menutup pintu perlahan, meninggalkan Bayu berdiri sendirian di depan rumahnya. Malam itu, Rani sadar. Semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat Bayu berusaha mendekat. Beberapa hari setelah penolakan halus dari Rani, suasana kantor kelurahan kembali digemparkan. Kali ini bukan karena keributan, melainkan sesuatu yang tak disangka. Bayu datang dengan berpakaian rapi, membawa map tebal, dan meminta izin bertemu langsung dengan kepala kelurahan. Rani yang melihatnya dari jauh langsung panik. Apalagi yang mau dia lakukan? Gumamnya. Ia mencoba bersembunyi di balik tumpukan berkas, berharap Bayu tidak memperhatikannya. Tapi semua mata sudah tertuju pada Bayu. Tak lama kemudian, terdengar kabar mengejutkan. Bayu mendaftarkan usahanya untuk bekerja sama dengan kelurahan dalam program pemberdayaan pemuda. Semua staf membicarakan langkah itu. Wah, niat banget. Berarti dia bakal sering kesini, dong? Celetuk salah satu pegawai. Rani benar-benar tak tenang. Ia tahu, Bayu sengaja melakukan ini agar bisa dekat dengannya. Dan benar saja. Setelah selesai urusan, Bayu menghampirinya. Ran, aku nggak main-main. Aku mau kamu lihat sendiri kalau aku serius membangun hidup, bukan cuma datang bawa kenangan masa SMA. Rani menunduk, berusaha mengendalikan emosi. B, kamu nggak ngerti. Ini bukan cuma soal aku dan kamu. Ini soal omongan orang, soal masa lalu, soal anakku juga. Bayu menatapnya dalam-dalam. Kalau semua orang boleh ikut campur, kapan kamu bisa bahagia dengan pilihanmu sendiri? Aku rela dipandang rendah, tapi aku nggak rela lihat kamu terus terluka. Kalimat itu membuat hati Rani bergetar. Namun sebelum ia bisa menjawab, seorang staf tiba-tiba masuk dan berbisik di telinganya. Bu, ada seseorang yang ingin bertemu di luar. Katanya penting sekali. Ketika Rani keluar, jantungnya hampir berhenti. Di depan kantor, berdiri seorang wanita asing dengan wajah tegas. Wanita itu menatap Rani tanpa senyum dan berkata, "Kamu Rani, ya? Aku istri Bayu." Kata-kata wanita itu membuat Rani tertegun. "Istri? Bayu?" Ucapnya pelan dengan wajah pucat. Beberapa pegawai yang mendengar langsung saling pandang, bisik-bisik pun mulai terdengar. Rani merasa kakinya lemas, jantung berdegup kencang tak karuan. Wanita itu memperkenalkan diri. Namanya Dinda. Dengan nada dingin ia berkata, "Aku cuma mau memastikan, jangan coba-coba ganggu rumah tangga kami. Bayu itu suamiku, dan aku nggak akan tinggal diam kalau dia main api dengan perempuan lain." Rani hampir tak bisa berkata apa-apa. Semua ucapan Dinda seperti tamparan keras. Ia hanya menunduk, menahan malu dan bingung. Sementara itu, Bayu yang baru keluar dari ruangan kepala kelurahan langsung terkejut melihat Dinda berdiri di depan Rani. "Dinda? Kamu ngapain di sini?" tanyanya dengan suara tegang. Dinda melipat tangan di dada, tatapannya menusuk. "Aku capek dengar gosip tentang kamu dan perempuan ini. Jadi lebih baik aku datang sendiri, biar jelas." Orang-orang mulai berkumpul, suasana makin panas. Rani merasa terjebak. Dalam hati, ia marah sekaligus kecewa. Jadi semua janji Bayu selama ini cuma kebohongan? Dia masih suami orang? Pikirnya. Bayu buru-buru menjelaskan, "Ran, dengar aku dulu. Aku sama Dinda sudah pisah rumah setahun. Proses cerai masih jalan, tapi belum resmi selesai. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Ucapan itu justru membuat keadaan semakin rumit. Dinda tertawa sinis. "Pisah rumah? Jangan putar balik fakta, Bayu. Di mata hukum kita masih suami istri. Jadi kalau kamu dekat sama janda ini, jelas kamu selingkuh." Rani gemetar. Perasaannya campur aduk antara marah, malu, dan sakit hati. Ia menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca,
lalu berlari masuk kembali ke ruangannya tanpa sepatah kata pun. Bayu berusaha mengejarnya, tapi Dinda menghadang dengan tatapan tajam. Kalau kamu berani terusin hubungan ini, aku pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Hari itu, gosip di kantor kelurahan meledak lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Rani benar-benar menyesal pernah membuka pintu hatinya pada Bayu. Sejak pertemuannya dengan Dinda, hidup Rani benar-benar kacau. Di kantor, semua orang membicarakan dirinya. Ada yang kasihan, ada yang sinis, bahkan ada yang terang-terangan menyindir. Setiap tatapan terasa seperti pisau yang menusuk. Rani lebih banyak diam, bekerja tanpa banyak bicara, dan segera pulang setelah jam kantor berakhir. Malam itu, Bayu datang lagi ke rumahnya. Wajahnya lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Ran, tolong kasih aku kesempatan jelasin. Aku sama Dinda udah gak ada apa-apa. Aku serius sama kamu. Rani menatapnya lama, lalu berkata lirih. Bei, kamu tahu gak betapa malunya aku? Kamu janji gak akan bikin hidupku rumit. Tapi justru sebaliknya. Aku dihina, jadi bahan gosip, bahkan mantan suamiku ikut campur. Aku gak sanggup lagi. Bayu menunduk, suaranya bergetar. Aku rela kehilangan banyak hal, Ran. Tapi jangan kamu. Air mata Rani jatuh. Ia merasakan ketulusan Bayu, tapi bayangan Dinda dan omongan orang terus menghantui pikirannya. Aku janda, Bei. Aku udah cukup belajar dari masa lalu. Aku gak mau anakku ikut terluka karena keputusan salahku lagi. Hening menyelimuti. Hanya suara jangkrik terdengar di luar. Akhirnya, dengan berat hati Rani berkata, lebih baik kita berhenti di sini. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, biarkan aku tenang. Jangan cari aku lagi. Bayu hanya berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia ingin memeluk Rani, tapi tangannya terhenti di udara. Perlahan ia berbalik, melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Pintu rumah menutup, dan Rani jatuh terduduk sambil menangis. Ia sadar keputusannya menyakitkan, tapi untuk saat ini, itulah cara terbaik melindungi dirinya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena cinta lama, selalu punya cara untuk kembali mengetuk di saat yang tak terduga. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta lama memang bisa datang kembali dengan penuh kejutan. Tapi keputusan terbesar dalam hidup bukan hanya soal perasaan, melainkan juga keberanian menjaga harga diri dan ketenangan. Terkadang, memilih pergi justru lebih bijak daripada bertahan dalam hubungan yang penuh resiko dan bayang-bayang masa lalu. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.